Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Hoirul Nisa dengan NIM 2009 10 30 20 48. Nama saya Eri Catherine Nuria, NIM 2009 10 30 20 74. Saya Aisyah Minurul Arifin dengan NIM 2009 10 30 20 84. Saya Dinanti Salam Hasbi, NIM 210 210 40 21 34. Saya Alicia Dewi Mirza Vera dengan NIM 210 810 301 083. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kasus penganiayaan. Tapi sebelumnya, apa itu penganiayaan? Menurut Hugera, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu, dan perbuatan itu tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang tidak diperkenankan. Mata seorang anak perempuan berinisial AP berusia 6 tahun dijadikan ritual tumbal pesugihan masih diusut polisi. Ritual serupa diduga telah dialami kakak korban berusia 22 tahun. Kakak korban dicokoki 2 liter air garam pada 1 September 2021. Pelakunya diduga keluarganya sendiri yang tinggal di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam kasus ritual pesugihan di Goa, polisi telah menetapkan 2 tersangka, yaitu paman dan kakek korban. US berusia 44 tahun dan BAR berusia 70 tahun. Sedangkan nenek korban masih berstatus sebagai saksi. Sementara kedua orang tua korban, HAS berusia 43 tahun dan TAU berusia 47 tahun, masih menjalani observasi di Rumah Sakit Jiwa Dedi Makassar. Mirisnya, penganiayaan yang tak hanya dilakukan oleh orang tua sang anak, namun paman dan kakek dari anak malang ini juga turut berusaha untuk mencungkil matanya. Diketahui, motif dari pesugihan ini adalah untuk mempelajari ilmu hitam. Ilmu hitam ini membuat orang tua kerap berhalusinasi sehingga menjadikan anaknya sebagai tumbal. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku adalah penganiayaan. Aksi pertama penganiayaan dilakukan oleh ibunya yang melakukan kekerasan secara bengis dan juga tidak berperi kemanusiaan, yakni dengan mencungkil mata anaknya sendiri dengan menggunakan jari tangannya. Aksi penganiayaan ini dibantu oleh bapak korban, paman korban, dan juga kakeknya yang memegang kepala dan juga badan korban, sehingga menyebabkan mata kanan korban mengalami luka dan juga pendarahan. Dalam kasus penganiayaan hingga mata sebelah korban nyaris copot, pihak kepolisian telah menetapkan 4 tersangka. Sebagai tersangka, mereka adalah ayah, ibu, paman, dan kakek korban sendiri. Dalam kasus ini, hak yang dilanggar adalah hak anak. Kasus ini merupakan pelanggaran HAM yang merusak masa depan. Sedangkan undang-undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang isinya adalah segala kegiatan untuk menjalani dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Lalu, apa sih akibat dari penganiayaan tersebut dari sisi korban dan pelaku? Saya akan membahas akibat dari penganiayaan tersebut bagi korban terlebih dahulu, yaitu yang pertama, tewasnya kakak korban akibat dicekoki air garam sebanyak 2 liter oleh orang tua kandung dari sebelumnya. Yang kedua, secara fisik korban berinisial AP mengalami luka berat di bagian mata sehingga tidak bisa normal lagi 100%. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka lebam di tubuhnya akibat kejadian tersebut. Korban harus melakukan perawatan dan menjalankan operasi di bagian matanya di Rumah Sakit Said Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang ketiga, secara mental, korban berinisial AP merasakan trauma berat pasca kejadian. Korban masih mengingat jelas kejadian keji yang menimpanya. Korban juga kerap menangis, bukan karena mengalami kesakitan saja, akan tetapi karena ketakutan ketika didekati oleh orang lain. Korban hanya ingin dekat dengan Bayu, paman korban yang tidak terlibat kasus penganiayaan. Selanjutnya, saya akan membahas akibat dari penganiayaan tersebut bagi pelaku, yakni ayah, ibu, paman, dan kakek korban. Keempatnya terancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, orang tua korban yang merupakan pelaku dari penganiayaan juga terancam kehilangan hak asuh anak. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah berbagai hal yang harus dilakukan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak anak di berbagai bidang. Orang tua harus memastikan anak berkehidupan layak hingga anak tersebut mampu memenuhi dirinya sendiri. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 26 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakupi 4 hal, yaitu mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Mencegah anak menikah pada usia dini, memberikan
pendidikan karakter, dan penanaman budi pekerti kepada anak. Solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu memperkuat dan membentengi keimanan kita terhadap Tuhan, di mana jika kita memiliki iman dan ketakwaan yang kuat, kita tidak akan pernah terjerumus kepada hal yang dilanggar oleh Tuhan. Yang kedua yaitu jika melihat anggota keluarga mengajak atau menggunakan ilmu hitam, sebaiknya kita menghindarinya dan memberitahu bahwa hal tersebut dilanggar oleh agama. Yang ketiga, menanamkan pada diri sendiri bahwa tidak ada yang instan di dunia ini, di mana dengan pesugihan tidak akan membuat kita langsung kaya atau mendapatkan apa yang kita mau. Yang keempat, yaitu menyayangi keluarga, di mana cara pandang kita yaitu dengan berkumpul bersama keluarga merupakan bentuk rezeki dan kebahagiaan yang kita cari di dunia ini. Yang kelima, yaitu mengetahui undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia, bahwasanya pesugihan dengan cara menumbalkan anak yang berbentuk membunuh atau melakukan kekerasan akan terkena hukuman. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, paham akan hak asasi manusia atau HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya permasalahan ini adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan kepada anak yang menyangkut undang-undang. Dengan demikian, dari sisi penegakan hukum, sudah seharusnya hukuman yang diberikan kepada sang pelaku adalah dengan hukuman seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian, solusi sang korban adalah dengan memberikan penanganan dan juga membawanya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan yang intensif, yaitu dengan perawatan fisik maupun psikisnya, akibat penganiayaan yang telah dilakukan oleh sang pelaku. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.